Taiwan benar-benar dibikin panik oleh musuh terbesarnya, yakni Tiongkok. Pasalnya, beberapa waktu lalu, Taiwan sudah benar-benar dikepung dalam latihan militer Tiongkok. Dikabarkan Tiongkok merancang latihan militer tersebut untuk menguji kemampuannya dalam merebut kekuasaan atas pulau Taiwan. Tindakan Tiongkok secara agresif mengepung Taiwan tentunya memiliki latar belakang atau pemicu sehingga terjadi hal seperti ini. Pemicu kemarahan Tiongkok terhadap Taiwan bermula pada saat pelantikan Presiden baru Taiwan bernama Lai Ching-te. Pada saat Lai dilantik, ia mendesak Beijing untuk menghentikan intimidasi militernya dan mengatakan Taiwan adalah negara merdeka yang berdaulat, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, dari sinilah Tiongkok sangat marah hingga mengecam Lai sebagai separatis berbahaya. Dan pasca kecaman tersebut, Tiongkok akhirnya mengirimkan berbagai alutsista ke wilayah Taiwan untuk memberikan pelajaran kepada mereka. 航母扮演着海上作战系统的核心角色，是指挥信息汇总和情报综。 Akibat hal tersebut, Taiwan harus menerima konsekuensi atas pernyataan presiden barunya. Konsekuensi yang mereka dapat adalah pengerahan 49 pesawat Tiongkok, termasuk 35 pesawat yang melintasi garis median. Sebuah titik demarkasi informal di Selat Taiwan yang tidak diakui oleh Beijing. Gak cuma itu aja, 19 kapal perang Tiongkok dan 7 kapal penjaga pantai terdeteksi di dekat Selat Taiwan, menurut Kementerian Pertahanan Taiwan. Bahkan beberapa sumber menyebutkan jika pasukan militer Tiongkok juga mengerahkan kekuatan roket untuk menyerang berbagai titik vital di Taiwan. Dan jika latihan tersebut berubah menjadi invasi pertama Tiongkok, maka Taiwan bakal benar-benar mengalami kesulitan. Namun saat berpikir Taiwan bakal diinvasi, Tiongkok harus mempertimbangkan sekutu musuhnya yang udah jelas bakal ikut campur. Yap, udah jelas Amerika Serikat. Pasalnya dikabarkan Amerika Serikat memantau dengan sangat cermat latihan gabungan yang dilakukan oleh Tiongkok pada beberapa waktu lalu. Dan mereka mengatakan bahwa Tiongkok sangat ceroboh, beresiko meningkatkan eskalasi dan mengikis norma-norma lama yang telah menjaga perdamaian dan stabilitas regional selama beberapa dekade. Bahkan sekutu terbesar Taiwan tersebut meminta agar Tiongkok untuk menahan diri. Namun tentunya kecaman yang dilontarkan Amerika Serikat ke Tiongkok tidak bakal mempengaruhi kebutuhan Xi Jinping dalam melancarkan invasi ke Taiwan. Apalagi beberapa kali Amerika mengancam Tiongkok dengan mengirimkan beberapa pasukan dan alutsista ke Taiwan. Namun hal tersebut sama sekali nggak membuat Tiongkok gentar. Hal tersebut dikarenakan negara ini memiliki segudang alutsista yang cukup mampu dalam melawan Taiwan beserta sekutunya. Salah satu alutsista yang dikerahkan untuk mengepung Taiwan beberapa waktu lalu adalah kapal perang bernama Rox Keelung. Kapal ini merupakan kapal utama dari kelas kapal perusak berpeluru kendali yang saat ini bertugas aktif di Angkatan Laut Republik Tiongkok. Dan tentunya kapal perusak ini menjadi ancaman serius bagi Taiwan pada saat Tiongkok mengepung negara tersebut di perairan. Padahal bisa dibilang kapal ini udah terbilang cukup tua. Pasalnya kapal Keelung ini udah diluncurkan sejak 1 Maret 1980 dan masih tetap eksis di Angkatan Laut Tiongkok. Tentunya hal tersebut memiliki alasan mendasar mengapa kapal setua ini masih aktif di mata laut Tiongkok dan salah satu alasannya adalah kemampuannya. Nah, tentu kalian bertanya-tanya, bagaimana kemampuan dari kapal perusak milik negeri tirai bambu tersebut? Secara spesifik, kapal perusak Keelung memiliki panjang 171,6 meter, lebar 16,8 dan draft mencapai 10,1 meter. Dengan ukuran kapal sebesar itu, tentunya membuat kemampuan taktis kapal perusak ini lebih hebat di kelasnya. Pasalnya ukuran kapal yang lebih besar bakal membuatnya mampu membawa ratusan pasukan dan juga persenjataan yang lengkap. Tentunya persenjataan yang lengkap bakal memberikan kemampuan lebih baik pada saat melakukan invasi seperti beberapa waktu lalu.
Beberapa informasi menyebutkan kalau kapal Keelung memiliki sensor and processing system yang cukup lengkap. Mulai dari radar pencarian udara SPS-48E, radar kendali penembakan senjata SPG-60, radar pencarian permukaan SPS-55, radar kendali rudal SPG-51D, radar kendali penembakan senjata SPQ-9A, radar navigasi SPS-64, hingga sonar yang dipasang di lambung SQS-53. Gak hanya itu, kapal ini juga tentunya memiliki sistem peperangan dan umpan elektronik yang memiliki peran penting dalam menggagalkan serangan rudal pemandu. Sedangkan untuk persenjataannya, kapal perusak milik Tiongkok ini membawa beberapa persenjataan yang cukup mematikan bila berada di medan pertempuran. Terbukti kapal Keelung ini membawa 2 unit Mark 26 Guided Missile Launching System yang meluncurkan rudal permukaan ke udara bernama RIM 66 Standard MR. Nah, dengan perpaduan persenjataan ini, Matra Laut Tiongkok mampu menyasar target dari jarak 74 hingga 170 km dari kapal. Gak cuma itu aja, daya tembakannya pun mampu mengenai target meskipun berada di ketinggian 82.000 kaki di udara. Hebatnya lagi, karena kapal ini juga masih memiliki Mark 141 Quad Launcher yang meluncurkan rudal-rudal anti kapal segala cuaca bernama LGM-84 Harpoon. Tentunya persenjataan ini cukup mematikan untuk kapal-kapal milik Taiwan. Apalagi berbagai persenjataan seperti 2 unit meriam Mark 45 berukuran kaliber 127 mm dan 4 unit senjata mesin berkaliber 12,7 mm. Sip untuk menghancurkan kapal perang musuh di lautan. Terlebih lagi kapal Keelung ini berbekal 2 unit senjata Mark 42 Triple Tube Mod yang menembakkan torpedo Mark 46 ke kapal selam milik Taiwan. Lanzador asignado, sincronizado, ready to fight. Sedangkan untuk pelindungannya, kapal perusak ini mempercayakan Close-in Weapon System Palak berukuran kaliber 20 mm untuk menangkal serangan drone maupun rudal yang mendekat. Gak berhenti sampai di situ aja. Jika diperlukan, pasukan Matra Laut Tiongkok juga bisa mengerahkan 2 unit helikopter Sikorsky SH-16 Seahawk untuk menyerang kapal musuh di lautan. Jadi wajar aja kalau kapal Keelung masuk dalam kategori kapal destroyer di pangkalan militer Tiongkok. Selain itu, kapal ini berbekal 4 unit turbin gas dari perusahaan General Electric yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 80.000 soft horsepower. Dengan kekuatan mesin sebesar itu, membuat kapal perusak ini mampu melaju hingga di kecepatan maksimum hingga 33 knot atau sekitar 61 km per jam. Namun faktanya, Tiongkok nggak hanya mengerahkan alutsistanya di sektor laut. Pasalnya, Taiwan juga mendeteksi kehadiran puluhan pesawat tempur di wilayahnya. Dan besar kemungkinan, Chang'e J-16 menjadi salah satu dari puluhan jet tempur yang dikerahkan. Mengapa demikian? Karena jet tempur ini memiliki kemampuan yang terbilang cocok untuk melakukan invasi di Taiwan. Sophisticated variant of the flanker, benefiting from Chinese areas of technological strength, such as ether radar. Hal tersebut dikarenakan J-16 menjadi pesawat tempur multiperan generasi keempat yang cukup canggih di matra udara Tiongkok. Terbukti jet tempur ini baru diperkenalkan pada tahun 2015 lalu. Sehingga berbagai peralatan dan fiturnya udah terbilang cukup maju di kelas jet tempur multiperan. Jadi pertanyaannya, seberapa hebat jet tempur ini? Secara spesifik, jet tempur ini dioperasikan 2 kru dan dapat melaju di kecepatan maksimum Mach 2 atau sekitar 2.469 km per jam. Belum lagi dengan persenjataan yang dibawanya berupa meriam kecil berukuran kaliber 30 mm yang ditemani dengan rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, rudal anti kapal, rudal anti radiasi, roket, hingga bomber pemandu. Dengan berbagai persenjataannya ini, tentunya membuat pengerahan jet tempur J-16 tersebut bakal meningkatkan kekuatan perang matra udara Tiongkok.
Selain itu, hal yang cukup menarik dari jet tempur ini adalah penggunaan material kompositnya. Hal tersebut membuat bobot dari jet tempur J-16 jauh lebih ringan. Gak cuma itu aja, dengan material komposit yang dipadukan dengan cat penyerap radar, membuat J-16 mampu mengelabui tanda radar pada sistem radar musuh. Dengan kata lain, J-16 juga memiliki kemampuan siluman dalam pengoperasiannya di udara. Hebatnya lagi, karena para pilot dibekali dengan sistem Helmet Mounted Display atau disingkat HMD untuk meningkatkan kesadaran situasional pada saat berada di wilayah musuh. Dengan fitur ini, tentunya membuat kemampuan J-16 lebih hebat lagi.